pertama, pesan saya, gunakan gadget ini dengan baik. Cari informasi yang benar. Setelah mendapat informasi, tanyakan ke guru, orang tua, ataupun tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama di setempat. Jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita tidak baik. Jangan kita mudah menggibah orang lain. Harus berpikir yang positif. Kita sebagai umat muslim, kita bangun tidur pun harus mengucapkan alhamdulillah, bukan aduh raja duit. Bukan aduh Allah yang pegel. Alhamdulillah. Positive thinking sejak kita bangun tidur, ketika mau tidur pun juga kembali sama positive thinking. Kalau hidup kita dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran positif, maka langkah-langkah kita dalam berkehidupan insya Allah langkah-langkah yang penuh kebajikan. Ini sangat penting. Walas asih, kasih sayang, terproseo, tidak menimbulkan iri dengki, tidak menimbulkan kesombongan. Ini sangat penting. Kebiasaan ini dimulai diberikan sejak sekolah seperti sekarang ini. Sekolah ini tentunya waktunya sangat pendek. Bagi panjenengan mungkin lama. Bisa jadi masuk jam 7, pulang jam 2, jam 3, jam 4. Itu sangat pendek. Karena berkehidupan nanti itu justru yang lebih lama. Pendeknya apa? Ini setahun, 2 tahun, 3 tahun. Betul kan? 3 tahun menjelang selesai. Tapi berkehidupan masih berpuluh-puluh tahun. Kalau ini mungkin kelas 2 tinggal setahun lagi, kelas 3. Kelas 3 tinggal menyelesaikan. Itu maksud saya. Jadi teman-teman semuanya, dari langkah awal kita berpikiran positif, kita memiliki tolong dong tisu. Saya ngeliat rapih jadi keringetan. Kalaulah kita berpikiran positif, kita tidak akan mudah untuk menerima masukan-masukan yang tidak baik. Semua itu tergantung daripada jati diri panjenengan semuanya. Kalau adik-adik semuanya, teman-teman semuanya memiliki karakter yang kuat, karakter untuk menolak yang tidak baik, saya yakin tidak ada hal-hal negatif yang hinggap di panjenengan semuanya. Ini contoh, bukan saya bermaksud sombong, tapi bisa saya sampaikan. Dari semenjak saya masih bayi sampai sekarang jadi bupati, mohon maaf bagi yang perokok ya, saya belum pernah merokok. Dan saya dinas di Jakarta kurang lebih 21 tahun sebagai abdi negara Kepolisian Republik Indonesia. Dan alhamdulillah dinas saya di Jakarta. Jakarta tentunya teman-teman semua tahu ada apa aja ada di sana. Tapi alhamdulillah saya satu teguk minum keras pun masuk di leher saya itu tidak pernah. Tepuk tangan coba. Hal ini bisa diraih bagaimana caranya? Caranya adalah ya kita sendiri tidak mudah bergaul saja, tetapi kita tidak hanyut dalam pergaulan itu. Sangat penting. Mudah diucapkan, sulit dipraktekkan. Kalaulah kita dari muda terus menerus mengasah diri, tentu akan menjadi tajam, karakter yang tajam. Tapi kalau kita dari muda sudah berpikiran negatif, teman-teman yang berpikiran negatif, ya insya Allah kemajuannya akan sulit. Misalkan Irfan, sebelahnya Mas siapa? Okta. Oksi, saya pikir Okta. Irfan berpikir Oksi, waduh Oksi berangkatnya selalu terlambat, PR tidak pernah dikerjakan. Akhirnya apa? Urusan dia tidak pernah dikerjakan, urusannya Oksi. Betul nggak? Kalau memang besar, oh saya sudah bisa. Oksi, ayo kita kerja bareng yuk, mengerjakan bersama. Ini hal-hal pelatihan terkecil dalam kebersamaan. Apalagi di dunia sana perdagangan narkoba yang sudah tidak mengenal yang namanya jarak. Semuanya sekarang sudah bisa terjangkau. Di puncak gunung pun bisa terjadi penggunaan narkoba. Di Kebumen pun saya prihatin, ada anak-anak SMA yang sudah kena
narkoba, terbawa arus kehidupan ada di luar sana yang liar seperti mohon maaf ikut pang, akhirnya masuk mohon maaf seks bebas di sana menggunakan nafsa. Ada di Kebumen, ada. Nah ini prihatin. Jadi panjenengan bersyukur ada di sini, belajar yang baik, tidak ada hal masalah yang tidak bisa diselesaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beban kepada umatnya sesuai dengan kekuatannya umat tersebut. Tidak mungkin beban pemerintahan ini diberikan ke ahyar, nggak mungkin. Berikan ke bupati. Jam pulang ya? Istirahat. Oke, silakan sambil dimakan, tidur-tiduran juga boleh. Istirahat. Mohon maaf saya minta waktu istirahatnya sebentar ya. Nanti selesai ini silakan pulang istirahat 1 bulan. Kalau boleh. Itu beberapa hal. Intinya saya memberikan motivasi ke panjenengan semuanya untuk meraih sukses dalam hidup. Itu panjenengan itu harus membuat schedule hidup. Bila perlu sampai schedule mati kalau berani. Schedule hidup itu harus dibuat. Arif muda itu dari SMP itu membuat buku, dipotong jadi 2. Atasnya target, bawahnya hasilnya. Contoh, saya harus masuk Kepolisian Republik Indonesia, bila masuk. Usia 30 tahun saya harus ibadah haji, alhamdulillah meleset. 31 tahun saya ibadah haji. Umur 40 tahun saya harus kembali ke Kebumen, alhamdulillah meleset. Umur 41 tahun kembali ke Kebumen. Intinya targetnya itu tidak akan jauh dari yang kita harapkan. Plan A, plan B harus disiapkan betul. Dari sedini mungkin buka kembali. Jadi kalau buku diari itu jangan cuma isinya si Wati, si Susi, si semuanya, tidak. Diisi juga dengan target-target dalam berkehidupan. Oke? Any question? No? No. Sudah pengen balik. Oke, Pak Kabar sedikit ya. Terima kasih, salam sehat semuanya, tetap semangat, mari sukses untuk bersama. Izin Pak Bupati, kita beri approach buat Pak Bupati. Saya langsung saja, yang tidak punya cita-cita siapa? Angkat tangan. Berarti mereka punya cita-cita semua, ya. Saya mengasih waktu minta waktu 5 menit, memberi motivasi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi. Berarti di sini punya cita-cita semua ya? Oke. Mungkin tidak tercapai. Mungkin tercapai atau mungkin tidak? Mungkin tercapai, mungkin tidak, ya. Kemudian bagaimana supaya itu bisa tercapai? Ya, seperti disampaikan oleh Pak Bupati, rekan-rekan itu harus punya cita. Ya, saya ingat waktu 30 tahun yang lalu, salah satu guru SD saya menyampaikan, nasib dirimu ada di dirimu sendiri. Benar. Artinya kalau Anda mau belajar, mau sukses, seperti disampaikan oleh Pak Bupati tadi, mungkin adik-adik semua mau jadi polisi, TNI, hakim, pegawai negeri sipil dan lain sebagainya, bisa. Ya, saya sama ya, mohon maaf Pak Bupati, mungkin Pak Bupati sama saya anak seorang petani, ya di Jambi itu motong deres karet, tapi saya bisa mencapai cita-cita saya. Bagaimana caranya tadi? Ya kita belajar, kemudian yang tidak kalah penting yang tadi menjauhi apa? Narkoba. Apa narkoba? Narkotika, psikotropika dan zat terlarang lainnya, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi saya singkat saja kepada adik-adik, nasib adik-adik ada di adik-adik sendiri. Kemudian di dunia itu tidak ada yang tidak mungkin. Mohon maaf Pak Bupati contohnya, ya dari seorang anggota abdi negara, seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia bisa menjadi seorang bupati. Demikian juga Bapak Presiden kita, ya dari seorang wali kota bisa menjadi seorang presiden. Demikian juga adik-adik, ya. Jadi adik-adik harus belajar
jauhi narkoba, pergaulan bebas dijauhkan, kita raih prestasi, insya Allah itu akan tercapai. Bisa? Ya, insya Allah 5 tahun, 10 tahun ke depan saya mendengar adik-adik dari SMK Alian ini ada menjadi pejabat, menjadi pengusaha, menjadi TNI, Polri dan lain sebagainya. Amin. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Izin Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Menteri, Pak Kadin. Baik, terima kasih ya. Nih adik-adik semuanya tetap semangat ya. Saya juga sedikit memberikan motivasi. Intinya tadi yang sudah disampaikan Pak Bupati maupun Pak Kapolres itu sama ya dengan akan kami sampaikan. Namun demikian, karena ini tadi menyangkut narkoba ya, menyangkut narkoba. Kebetulan saya itu bertugas di pengadilan yang kerjaannya itu tukang hukum-hukumi orang yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Sekali lagi, untuk narkoba ini memang menjadi hal yang sangat sangat krusial sekarang, baru digalakkan oleh pemerintah melalui kepolisian ya untuk pemberantasan narkoba. Karena sekarang itu hampir 60-70% kasus pidana yang ada di Indonesia itu banyak narkoba. Ini berdasarkan data yang ada di pengadilan ya. Coba bisa dicek nanti websitenya, bisa lihat narkoba. Cuman kalau untuk Kebumen memang agak tidak terlalu banyak. Nah, ini menjadi pelajaran bagi adik-adik semua. Semoga apa yang diceritakan adik itu ke depannya jangan sampai kita itu sampai terkena lah penyalahgunaan narkoba, karena efeknya sangat negatif. Saudara pengen cita-cita jadi presiden, pengen jadi bupati, pasti ada syarat nanti. Biasanya saya memberikan surat keterangan tidak pernah dipidana atau tidak pernah kena kasus narkoba, kalau nggak salah begitu ya. Itu syarat formil. Kalau salah satu dari adik-adik ada yang kena, itu jangan bercita-cita untuk menjadi pegawai negeri, sudah syarat formilnya sudah tidak terpenuhi. Ya, gitu ya. Jadi kami ingatkan kita jauhi narkoba, adik-adik tetap ibadahnya yang bagus, hormati orang tua ya. Yang jelas tetap belajar yang rajin. Cita-cita ke depan, karena adik-adik semua adalah tunas bangsa yang nanti akan mengisi kemerdekaan untuk menggantikan pejabat-pejabat yang ada. Karena adik-adik orang-orang generasi milenial harus lebih bagus untuk kedepannya menghadapi tantangan zaman ya. Selamat berjuang, semoga sukses selalu ya. Kami doakan semoga adik-adik semua ini jadi orang yang terbaik yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Pengadil. Saya memberikan sedikit kiat-kiat aja yang nyata di lapangan. Yang mau untuk adik-adik rajin beribadah. Satu itu intinya rajin beribadah. Percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita rajin ibadah, pasti hal-hal mudhor, ya, kemungkaran dan semuanya kita akan dilindungi sama Allah. Secara sadar dan tidak sadar pasti akan dilindungi. Ibadah jangan lupakan. Dimanapun berada, bagaimanapun kondisinya, ibadah jangan lupa. Pakaian kotor di dalam hutan bisa ibadah, bisa sholat dan sebagainya. Jangan lupakan. Yang kedua, nurut sama orang tua. Tidak ada orang tua yang menjerumuskan anaknya, tidak ada. Pasti memberitahu, karena orang tua sudah mempunyai pengalaman. Dulu sudah pernah menjadi anak, ya, menjadi dewasa dan menjadi orang tua. Pasti memberikan yang terbaik. Le, ojo ngene le, sing apik ngene. Itu didengarkan, dilakukan. Biasanya anak tidak mendengarkan baik. Enggak. Ingin melaksanakan pengalamannya sendiri. Lebih bagus jadi orang
melaksanakan pengalamannya orang. Pengalaman buruk orang itu dibuat contoh, jangan kita melakukan. Contoh orang itu narkoba seperti ini, berarti jangan contoh itu. Tapi kalau contohnya baik harus kita lakukan. Ya. Terus yang ketiga, jangan pernah mencoba hal yang negatif, karena nanti akan ketagihan. Doa, ibadah, nurut sama orang tua, dan jangan coba-coba hal yang negatif. Itu dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah barokah pada semuanya. Diharapkan lulusan dari SMK Alian ini kedepannya bisa mengharumkan kecamatan Alian dan Kabupaten Kebumen ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk pembekalannya dari Bapak beliau, Bupati kita, Bapak Haji Arief Sugianto SH. Ini luar biasa, untuk motivasinya semuanya juga terima kasih untuk Bapak Polres. Dan ini masih baru ini adik-adik ya. Dan juga terima kasih juga untuk Pak Agung. Foto bersama kita. Pak Agung selaku Ketua